Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini saya akan bahas tentang ada Sobat KPR yang bertanya bahwa, Pak, ini kalau saya sekarang sedang lagi jalanin cicilan pembelian rumah, cicilan bertahap nih ke developer. Tapi ini saya agak kurang sanggup nih karena cicilannya kan besar ya. Ini saya bisa pindah ke KPR atau tidak ya? Nah, pertanyaan yang bagus, saya suka sekali. Nah, pastikan pada saat Anda melakukan transaksi dengan pihak developer, pastikan teman-teman mengerti lebih jauh mengenai syarat dan kondisi dari setiap skema transaksi yang ditawarkan oleh developer. Biasanya developer properti menawarkan ada 3 skema pembayaran. Yang pertama adalah skema cash keras, biasanya ini harga yang paling murah. Yang kedua biasanya ada KPR, yaitu menggunakan pembiayaan fasilitas dari KPR dari bank, yang tentunya harus bank rekanan. Dan yang ketiga, ada yang namanya fasilitas cicilan bertahap dari developer. Tapi cicilan bertahap ini teman-teman perlu tahu, biasanya jangka waktunya nggak lama gitu. Biasanya ada yang cuma 12 bulan, ada yang 24 bulan. Yang paling panjang biasanya sih bisa ada sekitar 60 bulan ya. Kalau sampai 120 bulan itu udah istimewa sih developernya. Tapi teman-teman kalau ketemu yang 120 bulan tetap perlu cari tahu ya, ini developernya beneran punya bank rekanan atau jangan-jangan developernya berperan jadi bank juga. Nah, ini bisa bahaya soalnya. Nah, tapi yang lazimnya yang sejauh yang kami ketahui itu sampai dengan 60 bulan. Jadi 60 kali cicilan. Nah, beda kan? Kalau KPR kan bisa dicicil sampai 240 bulan. Bahkan ada bank-bank yang tertentu yang menawarkan sampai 30 tahun. 360 bulan. Bayangkan. Itu udah jelas cicilannya jauh beda. Nah, membahas pertanyaan tadi, apakah saya bisa pindah nih dari cicilan bertahap menjadi ke KPR. Nah, ini kaitannya dengan informasi yang tadi di awal saya jelaskan, bahwa ada 3 skema pembayaran dari pihak developer, yaitu cash keras, KPR, dan cicilan bertahap. Nah, biasanya cash keras ini yang paling murah, KPR ini agak lebih mahal sedikit dibanding cash keras, dan cicilan bertahap nilainya biasanya di atas lagi dari yang KPR. Nah, perbedaan harga ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu penerimaan uang oleh si developer. Jadi kalau cash keras, ya developer kan sekali gebuk, sekali dibayar, dapat terima langsung banyak. Nah, itu dia bisa kasih diskon sampai maksimal. Tapi kalau KPR, itu kan kembali lagi. KPR ini, kalau bangunannya inden, masih dibangun, nah ini KPR cuma akan dicairkan secara bertahap ke rekening operasional si developer sesuai dengan progres pembangunan. Walaupun sebenarnya ke rekening escrow-nya nih, ke rekening penampungannya dicairkannya sih sekaligus ya, gitu. Tapi kembali lagi, uang yang bisa dimanfaatkan oleh developer hanya sebagian sesuai dengan yang dicairkan ke rekening operasionalnya, yaitu sesuai dengan progres pembangunan dari developer tersebut. Nah, yang poin terakhir terkait dengan cicilan bertahap langsung ke developer. Nah, ini developer lebih menderita lagi sebenarnya. Dia nerimain duit pelan-pelan, tapi di satu sisi dia juga mesti beresin pembangunan. Nah, ini kan jadi satu PR tersendiri buat developer. Makanya biasanya harganya jadi yang paling mahal. Nah, kalau ternyata teman-teman di tengah jalan yang cash bertahap ini nggak sanggup gitu, dan teman-teman bilang, saya mau ngajuin KPR aja deh. Nah, karena harganya udah di atasnya harga dari KPR tersebut, menurut saya lazimnya itu harusnya bisa saja, sah-sah aja teman-teman mau pindah dari cicilan bertahap ke KPR. Kenapa? Karena perbedaan harganya biasanya KPR ini biasanya di bawah, lebih rendah, lebih murah daripada yang cicilan bertahap. Nah, dengan demikian teman-teman lazimnya teman-teman bisa ngubah cara pembayarannya ini jadi ke KPR. Tapi tentunya teman-teman perlu ngajuin dulu ya KPR-nya, nanti KPR-nya diproses, sudah disetujui, sudah akad, baru tuh teman-teman baru
berubah skema pembayarannya dari cicilan bertahap menjadi KPR. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman perlu pastikan ya, sebelum teman-teman mulai melakukan pencicilan, DP atau apapun lah itu, teman-teman pastikan dulu teman-teman ngerti ketentuan-ketentuan di dalam PPJB-nya. Kalau bisa teman-teman minta, saya bisa nggak pelajari dulu nih PPJB dengan pihak developer tersebut. Karena khawatirnya ada hal-hal yang dibikin tidak fleksibel. Entah itu karena sebab apapun, tapi kalau ada kejadian ternyata dari cash bertahap berubah jadi KPR itu kena penalti sekian persen atau bagaimana, itu secara legalnya ya, secara perjanjiannya ya teman-teman terkunci dengan kesepakatan tersebut. Jadi teman-teman nggak bisa langsung, oh katanya nih kan diajarin sama KPR Academy bisa pindah nih gini-gini. Tapi di sini di perjanjiannya ini ada denda gitu. Oh katanya enggak, katanya bisa gini-gini. Oh jangan kayak begitu ya teman-teman. Karena teman-teman perlu sadari bahwa yang namanya perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Gitu. Jadi teman-teman nggak bisa pakai katanya. Jadi teman-teman sebelum melakukan transaksi, sebelum tanda tangan dokumen apapun, pelajari dulu sedetil mungkin PPJB-nya. Karena terkait dengan properti, tentunya PPJB ini jarang sekali ya yang sederhana, cuma satu halaman gitu. Biasanya sih berhalaman-halaman. Dan teman-teman perlu pelajari kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kurang diatur gitu. Loh kok ini kalau developernya terlambat bayar kok dia nggak ada sanksi ini. Nah, ya, teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut atau negosiasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Bagaimana nanti developer meyakinkan teman-teman, itu urusan si developer. Apakah nanti teman-teman setuju dengan tawarannya, juga kembali lagi. Ini kan masalah bisnis. Jadi yang namanya bisnis itu, ya kesepakatan itu bisa disesuaikan. Tapi yang pasti, jangan lupa baca PPJB-nya. Jangan sampai nanti begitu kejadian, teman-teman baru baca, baru, aduh, kayak begini, aduh, salah saya. Ya, jangan ya, gitu. Jangan sampai gitu. Karena lebih baik teman-teman luangkan waktu yang cukup di awal sebelum melakukan transaksi, ketimbang nantinya teman-teman meluangkan waktu menyesal di belakang. Nah, itu berabe. Begitu. Jadi, ingat ya, kalau teman-teman mau berubah dari cicilan bertahap menjadi KPR, prinsipnya dan lazimnya adalah pasti bisa. Tapi mekanismenya seperti apa, penghitungan perubahan sisa kewajibannya seperti apa dan bagaimana, nah ini kembali lagi harusnya diatur di dalam PPJB. Jadi kalau teman-teman belum diatur di situ, ya teman-teman perlu bikin kesepakatan lagi sama pihak developer gitu. Ya udah nih, anggap aja yang selama ini saya udah bayarin cicilan bertahapnya ini jadi cicilan DP gitu. Bisa aja, bisa sah-sah aja gitu. Tapi apakah harganya bisa berubah dari harga cicilan bertahap menjadi harga KPR? Kembali lagi, itu diperlukan negosiasi kembali dengan pihak developer. Dan pastikan teman-teman pelajari ya PPJB-nya. Jangan sampai enggak. Nanti nyesel bisa nggak ada ujungnya. Oke, sampai di sini dulu informasi yang saya sharingkan. Semoga teman-teman bisa mengambil insight yang bermanfaat dari informasi tersebut. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya kalau teman-teman suka dengan materi yang di-sharingkan. Dan jangan lupa juga sharing ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang mengerti soal transaksi beli properti itu harus pertimbangannya seperti apa sih, maupun transaksi KPR itu seperti apa. Karena itu merupakan transaksi yang sebenarnya nggak sederhana dan transaksi yang bisa jadi bagi kebanyakan orang cuma sekali seumur hidup. Jadi dengan teman-teman sharingkan informasi yang berharga ini, teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain terlepas dari perangkap jebakan yang bisa merugikan mereka. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!